selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan renungan pada pagi hari ini, saya akan berikan tema menentukan pilihan. Ya, mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita menentukan pilihan yang benar. Bagaimana kita menentukan pilihan kita. Memang setiap manusia itu pasti dihadapkan satu pilihan. Faktor-faktor apa yang menentukan supaya pilihan kita menjadi benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, semua makhluk hidup pasti dihadapkan oleh pada suatu pilihan. Terlebih kita sebagai manusia, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Sehingga kita bebas untuk memilih, bebas untuk menentukan apa yang menjadi kehendak kita yang akan kita lakukan. Tuhan itu menciptakan manusia tidak seperti robot, menciptakan sebuah robot di mana kalau robot itu bisa dikendalikan, bisa dikontrol dengan sebuah remote yang digerakkan sesuai dengan keinginan daripada Sang Pencipta. Tetapi manusia diberikan kehendak, kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Manusia diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan di dalam hidupnya masing-masing. Pilihan itu hanya ada dua, yaitu apa yang kita pilih itu menjadi baik atau buruk. Apa yang kita pilih itu menjadi benar atau tidak benar. Dan pilihan kita ini akan menjadi baik atau tidak baik. Pilihan kita akan menjadi benar atau tidak benar. Itu semua ditentukan dari apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita, dan apa yang ada menjadi kehendak dalam kehidupan kita. Ini yang menentukan pilihan kita. Dari jiwa kita ini yang menentukan pilihan kita. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ini yang menentukan pilihan kita, mau seperti apa yang akan kita lakukan. Mungkin pada saat kita bangun tidur, kita sudah dihadapkan pada satu pilihan. Ya, apa yang akan kita lakukan, apa yang muncul dari pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita, apa yang menjadi kehendak kita yang harus kita lakukan pada hari ini. Ada orang yang begitu bangun tidur, dia sudah memikirkan, aduh berapa banyak uang yang harus aku keluarkan, berapa besar uang yang harus aku bayarkan untuk membayar bunga bank setiap bulannya. Dan mulai memikirkan berapa banyak uang yang harus disediakan untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo pada hari ini, untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar listrik, untuk membayar gas, untuk membayar bahan bakar, untuk membayar pajak, untuk memberi uang belanja. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Berapa banyak uang yang harus disediakan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Berapa besar uang yang harus disediakan untuk menyekolahkan anaknya, untuk masa depan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Ini kita diperhadapkan pada suatu pilihan. Pada saat kita dihadapkan pada suatu pilihan, apakah kita akan memenuhi kewajiban kita? Kewajiban kita menjadi baik, menjadi benar, ataukah tidak? Ataukah kita akan mengingkari kewajiban dan lari daripada kenyataan? Pilihan hanya ada dua, baik atau buruk, benar atau tidak benar. Itu semua dipengaruhi dari apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita, dan apa yang menjadi kehendak kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap pilihan yang diambil akan memberikan satu konsekuensi. Setiap pilihan yang kita ambil akan memberikan satu akibat dan akan berdampak pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Dampak yang terutama dalam kehidupan kita ialah apa? Yaitu pada kehidupan kekekalan nantinya. Pada saat kita sudah dipanggil Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan saat ini.
Apa yang sudah kita lakukan saat ini, apakah ini dalam kebenaran ataukah tidak? Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa soal kerajaan Allah itu tidak hanya sekedar hal-hal duniawi yang kita lakukan sekarang ini, tetapi ini soal kebenaran. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, kita tentukan dalam kehidupan kita, apakah itu benar dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap pilihan, baik itu masalah besar atau masalah kecil, itu semua sangatlah penting untuk kita menentukan pilihan kita. Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita tentukan dalam pilihan kita juga menimbulkan satu konsekuensi atau akibat. Apakah akibatnya menjadi baik atau menjadi buruk? Harus kita pahami bahwa pilihan yang kita putuskan pada saat ini akan menentukan jalan hidup kita di masa yang akan datang. Setiap pilihan yang kita tentukan itu akan menentukan pola pikir dan perilaku kita. Dalam contoh sehari-hari, mungkin bila kita membiasakan diri kita dengan sering menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita lihat pekerjaan, nanti saja, kan toh besok masih ada waktu, nanti masih ada waktu, minggu depan masih ada waktu, bulan depan masih ada waktu. Kalau kita memiliki kebiasaan sering menunda-nunda suatu pekerjaan, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan menjadi orang yang selalu terlambat. Kita akan menjadi orang yang selalu ketinggalan, sehingga pekerjaan menjadi menumpuk. Akhirnya kita menjadi kewalahan, dan akhirnya pekerjaan menjadi terbengkalai, dan kita tidak bisa menghasilkan suatu hasil yang maksimal, karena kita akan kehilangan kesempatan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sering kita menunda-nunda pekerjaan. Jangan sering kita pada saat menghadapi pekerjaan, nanti saja. Ingat, pada saat kita menunda pekerjaan itu akan semakin banyak, semakin menumpuk, dan akhirnya kita akan menjadi seorang yang terlambat, orang yang ketinggalan, dan kita akan kehilangan kesempatan yang ada di depan kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita menjadi seorang yang memiliki inisiatif, mempunyai inisiatif, kita berinisiatif mengambil setiap kesempatan. Tidak perlu kita diperintah, tidak perlu kita diawasi, tetapi kita sudah bisa mengerjakannya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa jalan itu sendiri dengan baik dan benar. Tidak ada bos sekalipun, tetapi kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan beres semuanya. Tidak harus diawasi, tidak harus ditekan, tidak harus diperintah terus, tetapi dengan penuh kesadaran sendiri, karena ada inisiatif, sehingga semuanya beres. Dan inilah, orang yang seperti inilah, dia akan menjadi orang yang terus berkembang dan menjadi maju, dan dia pasti satu langkah di depan dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, mari kita mau menjadi orang yang memiliki inisiatif yang baik, sehingga apapun yang kita lakukan akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, setiap pilihan yang kita buat itu menentukan kebiasaan atau habit yang kita bentuk dalam setiap kehidupan umat manusia. Dan ini akan membentuk suatu pola pikir dan akan membentuk suatu perilaku seseorang. Ada satu ungkapan atau kata-kata bijak yang mengatakan bahwa jagalah pikiranmu, karena akan menjadi perkataanmu.
Jagalah perkataanmu, karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena akan menjadi suatu kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena akan menjadi suatu karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena akan menentukan masa depan hidupmu. Satu ungkapan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diingatkan supaya pada awalnya, jika masa depan hidup kita akan menjadi baik, jika masa depan hidup kita akan menjadi lebih baik, masa depan hidup kita menjadi berhasil, masa depan hidup kita akan menjanjikan, pada awalnya adalah ditentukan dari apa? Dari pikiran kita. Pikiran inilah sangatlah penting. Kita memiliki pikiran yang baik, kita berpikir yang baik, pikiran yang positif, positive thinking, pikiran yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan pada kita semua apa yang harus kita lakukan, yaitu dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dalam Filipi 4 ayat ke-8 ini adalah suatu hal-hal yang positif untuk kita lakukan. Tidak ada sesuatu hal yang negatif, dan segala sesuatu yang kita pikirkan, semuanya yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, dan semuanya itu Tuhan katakan pikirkanlah semuanya itu. Mari pada pagi hari ini, bagaimana cara kita menentukan pilihan kita menjadi pilihan yang benar? Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, baik itu pilihan kita besar atau pilihan kita kecil, masalah kita besar atau masalah kita kecil, itu semua sangat penting. Karena ini yang menentukan pilihan kita menjadi benar atau tidak. Tergantung dari apa? Tergantung dari pikiran kita. Pilihan kita akan menentukan, akan menimbulkan satu konsekuensi atau akibat akan masa depan kehidupan kita. Sehingga kita perlu di dalam kita menentukan pilihan ini, karena pilihan itu akan menentukan jalan hidup kita untuk masa yang akan datang. Dan setiap pilihan itu akan menentukan pola pikir dan perilaku seperti apa. Mari pada pagi hari ini, bila kita memikirkan, memiliki pola pikir dan perilaku sesuai dengan firman Tuhan, yang Tuhan ingatkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini. Mari semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mari Bapak Ibu sekalian, pikirkanlah itu semua. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menguatkan kita semua. Biar agar kita semua jangan sampai kita salah di dalam menentukan pilihan kita. Pada saat kita salah dalam menentukan pilihan kita, maka masa depan kita akan menjadi tidak baik. Kita akan menjadi penyesalan yang akan ada penyesalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita pada pagi hari ini tentukanlah pilihanmu pada pilihan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pilihan ada di tangan kita semua. Apakah kita mau memilih satu hal, pilihan melalui pikiran kita dan perilaku kita yang benar ataukah tidak? Ini semua pilihan ada di tangan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.